Berbicara kondisi ekonomi, di berita bahwa Presiden Prabowo meminta kondisi update ekonomi kepada Koordinator Kementerian Bidang Perekonomian, Pak Airlangga. Pak Airlangga melaporkan bahwa investasi sekitar 1.400 triliun, angka indeks-indeks berupa indikator-indikator di retail cukup, konsumsi cukup, terus kemudian angka-angka lain dianggap seperti PMI juga cukup. Jikalau kondisi ekonomi bisa diwakilkan oleh angka-angka, maka sudah pasti kondisi yang aslinya atau fakta di lapangan pasti sudah jauh berbeda. Karena soal ekonomi itu adalah turbulensinya sangat cepat, bahkan fluktuatif dan sangat bergantung kepada kondisi yang berbeda-beda dari setiap orang. Jadi kalau hanya bisa diwakilkan oleh angka-angka, laporan sederhana kepada presiden, maka pasti presiden dengan masyarakatnya atau rakyatnya itu sangat jauh posisinya, dan seperti ada dinding tebal yang memisahkan antara keduanya. Saya yakin dimensi yang berbeda itu tidak akan ada keselarasan, keharmonisan, keseimbangan, dan bahkan menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar kalau memang metode laporannya seperti itu. Saya sangat melihat bahwa ketimpangan sosial, kesulitan mencari pekerjaan, kemudian juga ada permasalahan daya beli menurun, sulitnya bersaing, berkompetisi, terus bahkan adanya hambatan berupa keberpihakan atau juga usaha sangat sulit mengurus perizinan, dan semuanya itu tentu sangat berbeda ya. Coba dicek menurunnya angka daya beli masyarakat, coba dicek masalah masyarakat saat ini, akhir-akhir ini sulit dalam hal berbelanja karena memang tidak ada uang di sakunya. Jadi memang kalau saja laporan itu bisa diwakilkan oleh angka-angka, maka tentu akan jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Saya berharap presiden tidak hanya meminta laporan kepada pembantunya seperti angka-angka saja, tapi juga mengirimkan tugas langsung kepada tim kecilnya dalam bidang ekonomi untuk mengecek di 38 provinsi, di 500-an kabupaten kota, bahkan sampai tingkat RT RW. Cek semua datanya, cek semua fakta di lapangannya, dan sekali lagi itu data itu dimasukkan dalam database, mana-mana saja diklasifikasikan perorangan atau keluarga yang memang belum dapat lapangan pekerjaan atau sudah dapat pekerjaan tetapi pendapatannya sangat minim. Terus kemudian mana yang perlu dibantu, mana yang perlu didukung support untuk usaha, mana yang perlu beri pelatihan dan seterusnya. Itu benar-benar harus memiliki data lengkap, karena kekuatan negara itu melalui pemerintahan sudah cukup untuk bisa menghadirkan portofolio daripada keluarga-keluarga atau perorangan di Indonesia. Saya yakin dengan kekuatan semua kementerian, lembaga, daerah itu bisa menghasilkan data seperti itu.
ketimbang kita selalu menerima update kondisi ekonomi dari hanya sekedar indeks-indeks, indikator-indikator yang rumus formulanya juga banyak sekali kekurangan ya, karena tidak lengkapnya dalam mengcapture kondisi real di lapangan. Perlu banyak perubahan juga dari segi metode laporan, kemudian penggunaan indeks-indeks, kemudian juga terkait dengan tidak terwakilinya kondisi sebenarnya disederhanakan oleh indeks-indeks tadi itu. Makanya perlu sekali Presiden Prabowo memikirkan juga teknik laporan dari bawahannya yang bersifat langsung menyentuh keadaan ekonomi masyarakat kita. Saya pikir memang demikian seharusnya seorang presiden itu memiliki berbagai macam cara untuk bisa menghadirkan kondisi ekonomi secara bangsa dan secara masyarakat seperti apa realnya di lapangan. Tidak perlu kita berprestasi dalam angka-angka, mengharapkan tepuk tangan dari persaingan global, tapi kenyataannya kehidupan rakyat masyarakat kita itu jauh dari kata angka-angka itu.